Shalom, selamat pagi Jemaat Kenisa. Kita masuk di bulan Oktober. Sukacita Tuhan ada terus dari bulan 1 sampai bulan 10. Amin. Kita siap memuji Tuhan. Siapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh Tuhan. Urapi kami pelayan-pelayan-Mu di atas mimbar ini Tuhan. Biar kami ini benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau. Biar ucapan kami lewat puji-pujian penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Dan setiap jemaat yang ada di tempat ini maupun jemaat yang mengikuti ibadah ini lewat online, menerima lawatan Tuhan, menjadi sasaran berkat Tuhan, menjadi sasaran anugerah Tuhan, dan menjadi sasaran kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar kami mau beri yang terbaik dari kami, yang kami miliki Tuhan. Setiap kita dikasihi oleh Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan. Untuk kita semua yang menjadi kesayangan Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku. Yang harum dan
iman. Kita nggak pernah ragu menerima kesetiaan Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya melihat ada 2000 orang di GBK Nisa hari ini. Belum termasuk malaikatnya nih. Hari ini kita akan memberikan yang terbaik, kita akan memberikan persembahan. Boleh kita kasih tos kiri kanannya dan bilang keren juga PW hari ini ya. Boleh saya tanya dulu nih sebelum kita persembahan, siapa di sini yang pengen hidupnya berbahagia? Boleh saya lihat tangan-tangan terangkatnya. Wah pengen bahagia semua ya, sampai Pak Daniel juga masih pengen bahagia ya.
Saya pikir Pak Daniel ini sudah cukup berbahagia dia. Saya baca-baca di Alkitab Bapak Ibu, ternyata ada cara untuk kita bisa berbahagia dengan instan dan mudah. Wah, kita baca ya, kita sama-sama kita baca di Kisah Para Rasul 20. Saya bacakan untuk Pak Daniel, ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ternyata cara salah satunya kita untuk bahagia adalah memberi Bapak Ibu. Saya punya kebiasaan dengan istri saya, si Ruth itu kalau pagi-pagi saya berangkat ke kantor, anak saya biasanya menangis. Nah ada satu waktu dia, kalau dia lagi gak menangis, itu istri saya akan selalu bilang, yang pinter ya di rumah, gitu. Kamu jangan kebanyakan nonton, pinter ya sama opung sama mbak di rumah. Anak saya akan bilang, oke mama. Nah kalau jawabannya pinter, istri saya akan bilang, nanti kalau mama pulang kantor, papa mau dibawain apa gitu. Nah anak saya akan bilang, aku mau Kinder Joy mama, aku mau Poki-Poki. Nah yang terakhir dia minta sama saya, dia minta roti boy. Anak saya suka banget makan roti boy. Jadi saya di kantor kepikiran, jangan sampai saya lupa roti boy. Jangan sampai saya lupa pulang bawa roti boy. Jadi saya pulang ke mall. Saya pulang dari Peluit ke Bintaro itu butuh waktu 1 jam, 1,5 jam kalau macet. Saya bawa motor agak lebih cepat karena saya pengen bawa roti boy itu masih panas buat anak saya. Jadi begitu saya pulang masukin motor, anak saya udah ngintip di rumah. Dia teriak dari rumah, Papa yo gitu. Saya akan jawab, Cecilia gitu. Terus saya bawa roti boynya, terus dia akan tanya, apa itu Papa? Ada roti boy gitu. Terus dia akan asik, dia akan joget-joget dengan pantatnya yang masih pakai pampers itu. Dan dia akan ambil roti boynya, dia akan kasih tunjuk ke opung, dia akan tunjuk ke mbaknya. Ada roti boy dari papa. Jadi dia akan makan roti boy di sofa. Dan buat saya, ketika saya melihat itu, capek saya di kantor itu tiba-tiba seketika hilang Bapak Ibu. Perjalanan saya dari Peluit, kena macet, naik motor, pantat saya pegelnya minta ampun, hilang seketika ketika saya melihat anak saya bahagia dengan hanya sebuah roti boy. Jadi ternyata betul ayat ini kalau kita memberi, kita akan lebih berbahagia daripada si penerimanya. Dan hari ini kita akan ada 2 sarana untuk kita bisa berbahagia sama-sama. Supaya kita bisa merasakan apa yang dirasakan Pak Daniel, berbahagia. Yang pertama kita akan memberikan persembahan untuk GBI Kenisa. Yang kedua kita GBI Kenisa akan mengadakan pelayanan di Ngunut Tulung Agung. Ini dekat sekali dengan Puerto Rico Bapak Ibu ya. Tanggal 18 sampai 19 Oktober. Jadi ini akan ada seminar, akan ada talk show, akan ada KKR ya. Dan akan ada pelayanan kepanti asuhan. Jadi kita akan bekerja sama dengan brother sister kita, Kak Didi, Kak David. Untuk kita bisa melayani orang-orang di Ngunut Tulung Agung. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menabur, kami persilakan untuk bisa menghubungi Kak Friska atau Kak Friska Penggabean. Supaya kita bisa menjadi saluran berkat buat teman-teman di sana. Yuk mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus Bapa Surga, Tuhan terima kasih kalau hari ini kami sudah bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami di GBI Kenisa untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga kami memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kami memberikan yang terbaik buat Tuhan, memberikan persembahan, memberikan perpuluhan, memberikan apa yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Berkati sebab pemberian kami akan menjadi berkat buat kehidupan kami dan buat orang-orang yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within His presence. I speak Jesus. I just wanna speak
the name of Jesus, till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and low anxiety, to every soul captive by the presence. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. The light of power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. The light of fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my friend. I speak the holy name, Jesus. Oh, oh, oh. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. The light of fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. The light of fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family.
Amen, 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 amen. Hanya nama Yesus saja, hanya nama Yesus saja. Hanya nama Yesus saja yang kami sembah di tempat ini pada pagi hari ini. Hanya nama Yesus yang kami beritakan. Jesus in the family of Kenisa. Jesus in our life. Jesus in our business. Jesus our ministry. Jesus everywhere in our life, Lord God. Terima kasih Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus dan Yesus saja Bapak. Karena itulah kehidupan kami. Itulah kesembuhan kami. Itulah kekuatan kami. Tanpa Yesus, kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Dan Yesus yang sama yang pada pagi hari ini, yang akan kami beritakan. Kami percaya Tuhan Yesus ada berkat yang baru lagi melalui firman-Mu. Kami percaya setiap kami pulang dari tempat ini, dengan dibekali dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita yang percaya akan menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini, sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Wow, Tuhan baik, amin. Allah kita begitu luar biasa. Wow, saya kemarin menghadiri satu pernikahan yang luar biasa. Pernikahan dari salah satu konglomerat di Kuala Lumpur di Malaysia. Semuanya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Wah semuanya. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Dari awal acara, pertengahan sampai akhir, dari setiap acara Bapak Ibu sekalian, hanya nama Yesus yang dipermuliakan. Wow, berikan kemuliaan. Yuk berikan kemuliaan untuk Allah kita. Orang yang paling kaya, salah satu orang yang paling kaya. Tapi dia tahu siapa sumber kehidupannya. Firman Tuhannya hanya memberitakan Yesus. Pujian penyembahan hanya memberitakan Yesus. The goodness of God merupakan salah satu pujian yang menyatakan bahwa it's all because of all God's goodness. Kalau mereka bisa hidup seperti itu. Kemudian kesaksian demi kesaksian yang diceritakan oleh teman-teman, oleh semua, it's all about one name. Yesus Bapak Ibu sekalian. Saya pikir, wow, orang sudah sekaya ini. Tapi dia tahu segala sesuatunya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Amin Bapak sekalian. Wow, so good. Saya sangat diberkati. Saya baru pulang tadi malam, nanti habis kerja saya harus ke sana lagi. Karena kami harus menunjukkan kasih kami kepada mereka yang begitu luar biasa. Anaknya, sahabatnya Priska dan Tanya dari Amerika. Bapak sekalian, tapi pada pagi hari ini saya akan sharing mengenai tema baru. Tema baru, temanya judulnya Set Apart. Set Apart. Kita baca dulu ya, ayat dasar daripada Set Apart ini. Supaya kita lebih mengerti, walaupun nanti akan kita jelaskan. Beberapa seri, enggak satu kali aja minggu ini, ada beberapa seri ke depan nanti. Mengenai set apart, karena set apart ini begitu penting sekali dalam kehidupan kita dan saya akan sampaikan beberapa kali ya, dan ada beberapa seri mengenai set apart ini dan nanti akan ditambahkan juga, akan dilengkapi juga dari kawan-kawan elders kita yang lain. 1 Petrus 2 ayat 10 bunyinya demikian, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sekali lagi saya baca, kamu yang dahulu bukan umat Allah, kita yang tadinya bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan.
Yuk kita berdoa sekali lagi. Biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami. Pakai hamba hanya sebagai penyalur berkat. Hamba sebagai keledai Tuhan. Yang Tuhan bawa kemana Engkau inginkan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, jadi ini merupakan satu perbedaan dulu dan sekarang. Set apart itu membedakan. Set apart itu artinya ialah memilah. Set apart itu artinya memilih dan membersihkan. Kita yang dulu masih kotor, yang bukan umat Allah, sekarang dibersihkan oleh Tuhan dan menjadi umat Allah. Kita yang dahulu tidak dikasihi oleh Allah karena kita belum mengenal Allah. Tapi setelah kita mengenal Allah, kita adalah orang-orang yang dikasihani, dikasih karuniai, diberikan anugerah dalam kehidupan. Artinya set apart ialah memilah dan memilih. Memisahkan dan membersihkan. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil, kami tinggal di Pelaju, Bapak Ibu sekalian. Pelaju itu satu kota kecil di dekat Palembang, itu kota minyak. Ayah saya bekerja sebagai pegawai Pertamina, bahkan sebelum Pertamina namanya Permina, sebelum Permina namanya Shell. Jadi bapak saya kerja di Shell, kemudian jadi Permina, kemudian jadi Pertamina. Nah saya lahir di Pelaju. Dan di Pelaju itu Bapak Ibu sekalian, semua fasilitas diberikan oleh perusahaan bapak saya. Dari rumah, mobil, bensin, listrik, semua diberikan. Bahkan beras pun diberikan oleh mereka. Nah kalau beras pemberian biasanya bukan merupakan beras kelas 1 Bapak Ibu sekalian. Jadi berasnya tuh kadang-kadang harus dibersihkan dulu. Jadi ditaruh di nampi, tahu nampi itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi berasnya taruh di nampi, disebarin, baru dipilih-pilih. Masih banyak batu-batunya Bapak Ibu sekalian. Nah saya senang ikut sama dampingin Bibi tempat kami yang bekerja, kami panggil Bibi. Bibi udah tahu kalau ada mau masak beras, dia panggil saya supaya saya ikut bantuin dia. Saya keluarin batu-batunya dari beras itu. Ada batu, ada pasir, ada kotoran-kotoran dibersihkan Bapak. Sampai yang tadinya itu berasnya banyak kotoran menjadi putih, hanya putih saja. Dan itu berasnya yang siap untuk dimakan. Lebih kurang set apart itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Set apart is cleaning up. Membersihkan. Ya, salah satu arti daripada set apart membersihkan dari kotoran-kotoran. Membersihkan dari kekurangan-kekurangan. Membersihkan dari keterbatasan-keterbatasan. Saya dan istri saya, kami selalu saling mengingatkan untuk bisa memperbaiki kehidupan kami dari hari ke hari. Dia sering mengingatkan saya, kamu harus berubah ininya lagi loh Nin. Oh ya puji Tuhan. Walaupun kadang-kadang asal diomongin tuh suka enggak enak ya. Tapi itu kuncinya Bapak Ibu sekalian. Pada saat dikasih tahu, dikoreksi, itu kita lagi dikeluarin kotoran-kotoran dari kehidupan kita. Oh nggak enak, kadang-kadang nggak enak. Tapi kadang-kadang suka berantem juga. Ah enggak, gue nggak kayak gitu. Tapi akhirnya setelah pikir-pikir, oh iya ya saya kayak gitu. Iya benar juga kok saya kayak gitu. Gantian, kalau saya lagi ngomongin istri saya, paling susah dia ngomongin. Jangan bilang-bilang ya, dia nggak ada di sini. Dia lagi nonton TV aja. Dia jauh nggak apa-apa, dia Kuala Lumpur dia. Jadi koreksi merupakan hal yang sangat penting untuk membuat kita semakin baik. This is the meaning of setting apart, Bapak Ibu sekalian. Kehidupan anak-anak Tuhan zaman sekarang terlalu cepat puas Bapak Ibu sekalian.
completion ya. Terlalu cepat puas. Udahlah nggak apa-apa, kita sudah bertobat, sudah takut Tuhan. Tapi kita terlalu cepat puas dengan kehidupan kita. But know ye, ketahuilah bahwa masih banyak dalam kehidupan kita yang harus dibersihkan. Banyak pasir-pasir, batu-batu, kotoran-kotoran yang harus dikeluarkan dari kehidupan kita. Dan itu paling enggak enak Bapak Ibu sekalian. Paling enggak enak Bapak Ibu sekalian. Tetapi it's a must. Sudah waktunya sekarang anak-anak Tuhan untuk memperhatikan secara berkala cara hidupnya agar karakter Kristus itu semakin nyata dalam kehidupan kita dan karakter Brutus itu bisa dihilangkan sama sekali dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, kita adalah manusia sosial. Siapa yang manusia sosial? Angkat tangan. Kita semua manusia sosial Bapak Ibu sekalian. Kita adalah orang yang gak bisa hidup sendiri, kita harus berinteraksi. Kita harus bisa bersosial dan kita harus bersosial. Karena apa? Karena memang kita diciptakan untuk masuk dalam satu komunitas. Firman Tuhan mengatakan tidak baik dia sendiri saja. Aku akan memberikan dia penolong. Jadi manusia itu minimum 2. Dan secara komunitas dan secara keluarga seperti sekarang ini, kita satu gereja, satu church. Kita satu sama lain saling membutuhkan untuk saling mengkoreksi. Kemarin lagi makan malam, kemudian Meda bilang, Nin ada ini di sini. Bayangin Bapak Ibu sekalian, kalau enggak Meda kasih tahu ada nasi sedikit di sini, saya jalan-jalan kemana pakai nasi di sini, gimana rasanya Bapak Ibu sekalian? Bayangin lagi pesta gede. Weh, apa kabar? Ada nasi di sini Bapak Ibu sekalian. Itu baru nasi. Gimana kalau ada yang keluar dari hidung kita dikit gitu. Ada upilnya gitu keluarnya. Terus nggak ada yang bilang Bapak Ibu sekalian. Mau jadi apa coba? Kita butuh sesama kita untuk saling mengkoreksi supaya kita bisa set apart Bapak Ibu sekalian. Itu baru sesama kita. Nah dari Tuhan mau supaya kita juga bisa set apart sesuai dengan firman Tuhan. Diperbaharui. Sebagai makhluk sosial, tidak bisa kita hidup sendiri Bapak Ibu sekalian. Kita membutuhkan sesama kita untuk berinteraksi. Karena itu sekarang medsos paling laku ya. Kenapa? Karena medsos paling enak. Kita bisa ngomong, dia nggak bisa ngomong balik sama kita. Kita nggak setuju, kita matiin aja. Kita setuju, kita nonton terus. Tapi kalau sama pasangan kita, kalau dia ngelawan berbicara balik ke kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi itu justru koreksi. Tapi orang mau yang nggak bisa dikoreksi. Maunya mengkoreksi orang, tapi dikoreksi nggak mau. Karena itu bergaul sama medsos Bapak Ibu sekalian. Semua yang bagus-bagus ada di medsos Bapak Ibu sekalian. Medsos itu sangat laku sekarang. Nah dalam melakukan interaksi ini siapa yang kita pilih menjadi teman interaksi sosial kita. Itu yang paling penting. Bapak Ibu sekalian. Dalam dunia medsos sekarang ini. Setelah dilakukan penelitian. Mudaratnya itu lebih besar daripada berkahnya. Negatifnya itu lebih banyak daripada positifnya kalau kita spend time with medsos Bapak Ibu sekalian. Membuat ego kita makin besar, membuat selfish kita makin tinggi, membuat kesombongan kita makin luar biasa, membuat kita semakin sensitif, membuat kita semakin ingin enak sendiri, membuat kita ingin maunya selalu sendiri, nggak mau sosial sama orang lain yang hidup beneran, maunya cuma dengan medsos aja. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yang lebih jelek lagi Bapak Ibu sekalian. Medsos itu nggak punya batasan sensor Bapak Ibu sekalian. Itu yang membuat kadang-kadang kita kejeblok
medsos. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa menguasai medsos pada zaman sekarang ini. Pakai medsos untuk yang positif, but don't spend time more dengan medsos daripada dengan teman yang kita yang sama-sama hidup, yang ada bersama dengan kita. Kadang kita lihat banyak sekali ya, ini berbicara kepada saya juga, kadang-kadang kita lebih, karena kerjaan, karena kemarin COVID, banyak kita kerjaan selalu lewat handphone sekarang kerja. Bikin email lewat handphone, bikin surat lewat email, lewat handphone, bikin kerjaan lewat handphone, koreksi kerjaan lewat handphone. Sampai kadang-kadang semuanya itu kita lewat medsos dengan handphone, dengan email, dengan WhatsApp, dengan semua. Sehingga apa? Waktu kita untuk berinteraksi secara sosial yang benar itu berkurang. Dan dengan medsos sekali lagi, koreksi, sensor, dan pengenalan dari lawan sosial kita itu sangat terselubung. Kita nggak bisa tahu kebenarannya apa. Sementara firman Tuhan katakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bapak Ibu sekalian, starting now yuk kontrol waktu kita untuk spend time dengan media sosial kita. Kontrol, jangan kita dikontrol oleh medsos, tapi kita kontrol medsos kita. Kita kontrol waktu kita. Supaya kita bisa menjaga kualitas kita. Supaya jangan kita yang harusnya dipisahkan, dimurnikan, dibersihkan. Malah sebaliknya kita tercemari oleh pengaruh medsos zaman sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya katakan medsos enggak salah. Tapi kalau sampai medsos menguasai kehidupan kita, mencuri waktu kita, mencuri kualitas waktu kita dengan suami istri, mencuri kualitas kita dengan anak-anak kita, mencuri kualitas kita dengan firman Tuhan. Karena terlalu banyak baca medsos, itu sudah jauh daripada apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dari hari ke hari di set apart, dibersihkan, disucikan, bukan sebaliknya. Yang saya katakan tadi, karena kita adalah makhluk sosial, kita hidup dalam pergaulan, jangan sampai pergaulan mempengaruhi kita dan membuat kita instead of being set apart, tapi kita malah terjun dan terjerumus dalam segala keduniawian ini. Sebaliknya bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mestinya menjadi terang, bagaimana kita anak-anak Tuhan seharusnya mempengaruhi, memberikan impact positif keluar. Ini malah kita yang terdampak negatif dalam kehidupan kita. Saya ingin baca firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 31-34. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa dalam kelompokan manusia itu ada yang namanya domba, ada yang namanya kambing Bapak Ibu sekalian. Dan kita sebagai domba-domba yang mengatakan bahwa Yesus adalah gembala kita harus betul-betul menjaga supaya jangan sampai, karena Bapak Ibu sekalian, sebagai tadi yang saya katakan, sebagai makhluk sosial kita hidup berinteraksi.
Ada domba, ada kambing, ada sapi, ada anjing, ada kerbau. Tapi identitas kita sebagai domba harus kita jaga. Jangan sampai kita domba dan berbulu kambing, Bapak Ibu sekalian. Atau domba berhati kambing, Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Atau kadang-kadang doa domba yang berhati serigala. Tuhan perlu kita berikan waktu kepada Tuhan untuk memeriksa kita supaya kita dibersihkan dari hari ke hari. Sifat-sifat kita, karakter-karakter kita yang masih suka sombong. Kambing itu suka sombong, Bapak Ibu sekalian. Suka nanduk-nanduk orang, nanduk-nanduk lawan. Itu domba nggak kayak gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita masih suka nanduk-nanduk orang, itu berarti kita masih harus dibersihkan, Bapak Ibu sekalian. Domba adalah binatang yang sangat taat dan penurut dan mendengar akan suara gembalanya. Kambing sebaliknya, seenaknya aja dia kemana aja, dipanggil juga nggak mau, kecuali dipecut dulu. Baru dia ngumpul. Tapi kambing enggak, cuman sweet, dia langsung ngumpul. Kambing enggak, Bapak Ibu sekalian. Kesetiaan kita, ketaatan kita. Apa yang masih ada dalam hati kita itu harus dipisahkan. Dibersihkan dari hari ke hari, Bapak Ibu sekalian. Karena itu firman Tuhan mengatakan pembaharuan budi itu perlu dalam kehidupan, proses kehidupan kita. Diperbaharui. Jadi sifat-sifat kambing kita harus dikeluarkan. Dan sifat domba yang taat dan setia yang selalu mau dengar suara gembala agungnya, itu yang harus dipelihara. Bapak Ibu sekalian, kita harus selalu datang sama Tuhan, periksa aku Tuhan. Periksa aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, yang mengenal hidupku, yang tersembunyi bagimu. Kita perlu Bapak Ibu sekalian bilang sama Tuhan, Tuhan periksa lagi Tuhan, apa ini yang masih harus saya bereskan. Purpose-nya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya kita bisa melakukan apa yang firman Tuhan katakan, ibadahmu yang sejati adalah apa? Mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kalau kita nggak membersihkan hidup kita, berarti tidak ada kekudusan dalam kehidupan kita. Banyak anak-anak Tuhan mulainya kekudusan tapi akhirnya dalam ketidakkudusan. Lebih baik mereka yang mulai dari tidak kekudusan tapi masuk dalam kekudusan Tuhan. 2 bulan kita mempelajari tentang pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. 2 bulan Bapak Ibu sekalian kita diingatkan, hati-hati, pencuri. Kalau kita nggak sungguh-sungguh Bapak Ibu sekalian, hati kita akan mulai dicuri sedikit demi sedikit. Kesetiaan kita, ketaatan kita, kecintaan kita akan Tuhan dicuri Bapak Ibu sekalian. Karena itu di Wahyu dikatakan, hendaklah kamu kembali kepada kasihmu yang mula-mula. Karena apa? Karena memang firman Tuhan sudah mengantisipasi bahwa dalam kehidupan zaman sekarang, kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita akan tercuri Bapak Ibu sekalian. Tercuri dalam kehidupan kita. Kesetiaan kita, ketaatan kita, takut akan Tuhan akan kita. Apalagi waktu doa kita, waktu bergereja kita. Tercuri semuanya kalau kita tidak sungguh-sungguh. Tidak memberi tempat untuk si pencuri mencuri.
tapi kita membersihkan hidup kita dari hari ke hari. 1 Petrus 1 ayat 14 bunyinya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Pengalaman hidup saya kadang-kadang kita kan selalu dalam manusia ini ada dua pilihan kadang-kadang. Tiba-tiba apa ya? Buat apa jangan ya? Buat apa jangan ya? Firman Tuhan bilang jangan. Tapi ini enak nih. Tapi firman Tuhan bilang jangan. Tapi ini enak nih. Saya advis satu aja. Always choose Jesus. Pilih Yesus dalam keputusan kita. Selalu choose Jesus. Pilih Yesus dalam mengambil keputusan kita. What will Jesus do? Itu istilahnya. Pilih Yesus selalu. Saya tahu dalam kehidupan saya juga manusia kok. Tadi saya di bawah dipanggil pastor sama Ibu Magda. Saya panggil lagi saya nggak mau lihat loh. Karena apa Bapak? Kita semua adalah sama jemaatnya Tuhan. Yang gembala di sini cuma satu, namanya Yesus. Gembala yang agung itu Bapak Ibu sekalian. Kita semua belajar bersama. Kita semua masih dalam pergumulan. Tapi sepanjang kita melekat kepada Dia Bapak Ibu sekalian. Janji penyertaan Tuhan, ya dan amin. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan adalah betapa kita harus betul-betul memilih yang benar dalam keputusan kita untuk menjaga hati kita. Menjaga hidup kita supaya senantiasa kita dikhususkan. Di-set apart, dipisahkan, dimurnikan dari hari ke hari. Bapak Ibu sekalian, Tuhan membutuhkan 40 hari untuk memurnikan bangsa Israel. 40 tahun. Tadinya dari Mesir ke tanah Kanaan itu enggak perlu sampai 40 tahun Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau jalan biasa 1 bulan sudah sampai Bapak Ibu sekalian. Bahkan firman Tuhan berkata bisa 11 hari kalau mereka berjalan. Tapi kenapa 40 tahun Bapak Ibu sekalian? Kenapa 40 tahun? Yuk kita baca Ulangan 1 ayat 34 sampai 35. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, akan melihat tanah Kanaan itu. Yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberi. Bisa sekali lagi Ulangan 1 ayat 34 sampai 35. Ulangan 1, 3, ya. 34 ayat 34. Ulangan 1 ayat 34. Ya. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik. Yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Kecuali kepada Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu. Dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan diberikan negeri yang diinjakkannya itu. Karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Juga kepadamu, kata Tuhan kepada Musa, Tuhan murka oleh karena kamu. Dan ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana, kata Tuhan kepada Musa. Melainkan Yosua bin Nun, pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepada yang semangat. Sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. God needs 40 years untuk memilahkan, untuk membersihkan, untuk menguduskan, untuk menyucikan, untuk men-set apart angkatan bangsa Israel yang siap untuk masuk ke tanah Kanaan. Firman Tuhan katakan satu angkatan ini enggak akan masuk semuanya. Tapi anak cucu mereka akan masuk. Dan satu-satunya dari angkatan yang tua cuma satu. Siapa? Kaleb bin Yefune. Karena apa? Karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Sepenuh hati itu artinya the whole.
Sudah diperiksa hatinya tuh semua sudah di set apart. Sudah dikeluarkan yang batu-batu kerikil, batu besar, batu gampang tersinggung, batu yang suka sombong, batu yang suka iri hati, batu yang gak bisa melihat orang seneng, batu yang suka ngomongin orang, semua dikeluarin dari situ Bapak sekalian. Karena dia menyerahkan hidupnya sepenuh hati. It's about time now. Anak-anak Tuhan gak main-main lagi dengan dosa Bapak Ibu sekalian. Anak-anak Tuhan harus hidup benar-benar hidup takut akan Tuhan. Hidup melekat sama Tuhan. Hidup mencari Tuhan saja. That is what we call set apart. Supaya Tuhan berkenan melihat kita. Amin Bapak sekalian. Sebenarnya maksud tema ini adalah mengenai kekudusan Bapak Ibu sekalian. Set apart, arti dalamnya adalah kekudusan. Tetapi kalau saya bicara kekudusan nanti bisa semua ketakutan kalau dengarnya. Wah gak bisa kudus. Tapi saatnya sekarang kita harus mengerti arti kekudusan itu. Yaitu hidup yang dimurnikan dari hari ke sehari. Bukan dengan usaha kita tetapi dengan kasih karunia Allah. Dengan sebagai orang pilihan Allah yang dikhususkan untuk suatu tujuan kekekalan yang Allah sudah siapkan untuk kita dengan perlindungan kuat kuasanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita dimurnikan dari hari ke hari. Kita dibersihkan dari hari ke hari. Kita dipersiapkan dari hari ke hari Bapak Ibu sekalian. Supaya kita hidup melekat. Sesuai sepadanan dengan Injil Kristus. Bapak Ibu sekalian, kekudusan itu bukan usaha kita. Tapi Tuhan yang memberikan kekudusan itu kepada kita. Darahnya yang menguduskan kita. Kematian dia di kayu salib itu yang menguduskan kita. Kita gak bisa berusaha untuk hidup kudus Bapak Ibu sekalian. Gak bisa. Banyak usaha manusia. Kadang-kadang dengan usaha mereka berjalan dengan apa namanya? Lutut mereka di kaki. Berjalan 1000 kilo. Supaya mendapatkan apa yang namanya kekudusan itu. Enggak akan berhasil. Banyak yang merayap, harus naik gunung. Sampai ribuan feet. Hanya dengan merayap. Supaya mereka bisa merasakan apa yang namanya kekudusan itu. Kekudusan hanya bisa dikasih oleh Dia yang adalah kudus adanya. Karena itu doa Bapa kami mengatakan dikuduskanlah namamu. Paradoksnya Bapak Ibu sekalian, Matius 5:48. Tuhan mengatakan ini, Matius 5:48, bahwa kita harus sempurna, kita harus kudus. Ini terakhir. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Haruslah kamu itu kudus. Haruslah kamu itu bersih cemerlang. Gak bisa gak kita? Gak bisa Bapak Ibu sekalian. Gak bisa. Dan Tuhan tahu itu Bapak Ibu sekalian. Karena dalam Mazmur 103:14 dikatakan sebab Dia Tuhan sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Gak mampu, gak bisa. Tapi untung ada ayat ini Bapak sekalian. 1 Korintus 15 ayat 10. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada yang mereka sebut. Tetapi bukan itu yang membuat aku bisa. Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku, yang membuat aku bisa berhasil. Bisa hidup benar, bisa hidup kudus. Bapak sekalian, yuk we come into next level dalam kehidupan rohani kita, journey kita bersama dengan Tuhan. Masuk next level. Bukan jadi orang-orang Kristen aja, tapi orang Kristen yang memperhatikan hidupnya.
Supaya dia boleh mengeluarkan, mengizinkan Tuhan membersihkan hatinya. Membersihkan hati dari sakit hati, dari kemarahan, dari kebencian, dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya undang Pak Erwin dan tim boleh naik. Supaya kita bisa betul-betul tahu, mengizinkan Tuhan bekerja dan akhirnya dengan kepala terangkat kita bisa berkatakan, Tuhan, aku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Amin Bapak sekalian. God is so good. Yuk kita nyanyi, selidiki aku, lihat hatiku. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan mengenai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat, laku lihat kebaikanmu. Makasih Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Lagi selidiki aku, selidiki aku Tuhan. Lihat hati. Biar ini merupakan doa setiap kami Tuhan. Apakah pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau hidup betul-betul dipisahkan Tuhan, dimurnikan Tuhan dari hari keseharian, supaya hidup kami menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Aku berdoa Tuhan, pada pagi hari ini ada pembaharuan dalam setiap kami. Mulai hari ini Tuhan, kami akan masuk dalam level yang berikutnya Tuhan. Kami akan hidup lebih taat lagi kepada Engkau, lebih setia lagi pada Engkau, lebih melakukan firman Tuhan, menjauhkan yang jahat, dan melakukan apa yang Kau perintahkan Tuhan. Bapak, aku berdoa pada pagi hari ini, biar kami serahkan setiap hati kami kepadamu. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kalau pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian ingin supaya Tuhan mengkoreksi lagi hidupnya, ingin supaya Tuhan lebih bekerja lagi dalam kehidupannya, ingin supaya kita lebih lagi di set apart, dimurnikan, dibersihkan lagi, boleh menempatkan tangan kanannya di dada kita. Dan saya akan berdoa. Dan saya juga meletakkan tangan kanan saya di dada saya. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang terletak di dada kami Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami mau katakan, Tuhan selidiki kami Tuhan. Periksa hati kami Tuhan. Apabila masih ada hal-hal yang harus kami perbaiki. Biar Roh Kudus menolong kami. Mengingatkan kami. Supaya Tuhan kami boleh dimurnikan. Boleh dibersihkan, disucikan Tuhan. Karena Allah kami kudus adanya dan Dia mau anak-anak kami juga bersih. Tolong kami Roh Kudus. Kami mau supaya menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Oh, God is good. Amin Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan. Dalam Matius 26. Matius 26 ayat 26 sampai 28 demikian firman Tuhan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu sekalian, dalam perjanjian lama tidak ada orang Yahudi yang boleh makan darah. Jadi waktu mereka masuk di dalam rumah Tuhan untuk membawakan korban pengampunan dosa, tergantung dari dosa mereka, ada yang besar dosanya mereka membawa lembu, membawa domba, membawa kambing, membawa sapi. Tapi yang kecil mungkin dosanya mereka membawa burung. Tapi tidak sekalipun mereka boleh memakan darahnya. Kurban itu diberikan pada Tuhan, kemudian dimasak dan sebagian dikembalikan menjadi berkat. Boleh dimakan. Bapak Ibu sekalian, tetapi dalam perjanjian baru dikatakan kita boleh minum darah. Dan darahnya adalah darah anak domba itu, Yesus namanya. Apa yang membuat perbedaannya Bapak Ibu sekalian? Waktu perjanjian lama, waktu kita mau korban syukur, yang kita mohonkan adalah pengampunan dosa saja Bapak Ibu sekalian. Dan perdamaian bersama dengan Allah. Jadi sewaktu mereka menyampaikan kurban mereka diampuni dan didamaikan. Tapi firman Tuhan katakan kenapa mereka tidak boleh makan darah? Karena darah itu melambangkan kehidupan. Dalam Levitikus bisa dibaca, dalam Imamat bisa dibaca, kehidupan. Oleh karena itu waktu perjanjian baru, waktu Tuhan mengatakan inilah darahku, minum, ambillah dan minumlah. Berarti apa? Kita bukan saja diampuni, didamaikan, tapi kita juga diberikan kehidupan itu. Amin Bapak sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada pagi hari ini kita akan terima perjamuan kudus dan kita percaya Bapak Ibu sekalian, kita bukan saja dibenarkan, diampuni, disucikan dan kembali didamaikan dengan Dia, tapi kita diberikan kehidupan. Amin. Bapak yang baik, aku bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Dan oleh karena Tuhan Yesus kami bersyukur, kami sudah boleh mengambil keputusan untuk supaya betul-betul dibersihkan lagi hati kami, dipisahkan, dianulir semua perbuatan-perbuatan kami yang tidak baik, dikeluarkan dan dihapuskan Tuhan. Supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, yang hidupnya setia sesuai dengan firman Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami akan menerima perjamuan kudus bersama. Dan aku percaya perjamuan kudus ini bukan saja akan mengampuni, membangun kembali hubungan kami, dibenarkan, diperdamaikan, tapi memberikan kami kehidupan. Nah aku percaya Tuhan Yesus juga. Suatu kami menerima anggur dan tubuh Kristus. Waktu Tuhan memberikan kami kehidupan. Semua sakit penyakit, baik itu penyakit jasmani maupun penyakit rohani, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Baik penyakit yang kami sudah ketahui maupun yang tidak yang tersembunyi dalam tubuh kami, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sebab tubuh ini adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam bait ini. Terima kasih Bapa, kami siap menerima tubuh dan darah Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdiri sama-sama yuk. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Mari sama-sama kita katakan. Dengan iman saya katakan,
Dan dengan iman saya terima roti di tangan kanan saya sebagai tubuh Yesus Kristus. Mari kita makannya dalam nama Yesus. Mari Bapak sekalian kita angkat anggur di tangan kanan kita. Mari sama-sama kita katakan. Dengan iman saya katakan, dan dengan iman saya terima. Anggur di tangan kanan saya sebagai darah Yesus Kristus. Mari kita minumnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk tubuh dan darah Yesus yang sudah kami terima. Terima kasih menjadi peringatan akan Kristus mati di kayu salib untuk perdamaian, untuk pengampunan dosa, untuk memberikan kami perdamaian dan memberikan kami kehidupan. Terima kasih Bapak, aku percaya Tuhan Yesus pada pagi hari ini sewaktu darah dan tubuh Yesus bersatu dengan darah tubuh kami yang tidak sempurna ini, maka tubuh kami yang tidak sempurna ini disempurnakan. Dan kami percaya semua sakit penyakit gugur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua penyakit rohani juga gugur. Kemalasan untuk berdoa, kemalasan untuk membaca firman Tuhan, kemalasan untuk mencari Engkau, tidak memprioritaskan Engkau Tuhan. Hidup dalam ketidaksetiaan, ketidaktaatan, gugur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. We are all set apart. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Wow. Siapa diberkati pada pagi hari ini? Amin. 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 Bapak Ibu sekalian, dalam 2 minggu ini nanti tanggal 15, salah satu keluarga kita, anggota jemaat kita akan menikah. Namanya Pak Rodrik dan Ibu Giselle. Tapi mereka pada hari ini nggak bisa hadir karena ada acara sanjit. Jadi baru minggu depan mereka akan hadir dan kami akan perkenalkan sekali lagi kepada kita yang masih belum kenal. Saya akan perkenalkan Rodrik dan Giselle yang akan menikah di Bali dan akan diberkati oleh gereja pada hari Sabtu tanggal 14 atau 15 itu ya, 14 atau 15. Ya, kita berdoa biar Tuhan memberkati persiapannya dan segala sesuatu berjalan dengan baik. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Yuk kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk ibadah yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pujian penyembahan yang sudah boleh kami naikkan. Terima kasih untuk persembahan yang sudah boleh kami berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus seperti tadi yang kata Mario, terlebih baik memberi daripada menerima. Tuhan terima kasih kami memberikan persembahan kami dengan sungguh-sungguh, dengan penuh iman percaya kami. Agar persembahan kami berkenan kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Yang Engkau ingin dari kami supaya kami betul-betul hidup memperhatikan kehidupan kami. To be set apart Tuhan Yesus. Tidak rata-rata seperti dunia ini hidup Tuhan. Tapi kami hidup sebagai anak-anak Allah Tuhan. Yang hidup dibenarkan, hidup dalam terang, hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup melekat kepada Engkau saja Tuhan. Dan hidup sepadanan dengan Injil Kristus saja. Aku percaya Tuhan itu akan terjadi Tuhan pada setiap kami yang hadir di tempat ini. Baik mulai hari ini Tuhan, Engkau akan senantiasa melalui Roh Kudus mengingatkan kami lagi hal-hal yang harus kami perbaiki. Dan kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang bersih, yang sudah disucikan, dikuduskan, dan akhirnya kami berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk setiap kami. Apabila ada pergumulan dalam kehidupan mereka, Tuhan lawat dan Tuhan campur tangan dalam pergumulan mereka. Dan kami percaya, God, you will open doors Tuhan. Engkau akan buka pintu bagi mereka yang merasa tertutup pintunya. Tapi sebaliknya Tuhan tutup pintu kalau pintu itu memang bukan Tuhan kehendaki. Kami percaya Tuhan tutup satu pintu, Tuhan akan buka pintu yang lain. Untuk mereka yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Untuk mereka yang sedang dalam pergumulan, Tuhan lawat.
Dan untuk mereka yang sedang bersuka cita, biar mereka boleh bersuka cita bersama dengan Engkau. Thank you God. Kami akan pulang tempat ini, kami mau terima berkat Tuhan. Mari jemaat kita berdiri sama-sama yuk. Mari kita angkat tangan. Mari kita terima berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah dari hari ke hari hidup kami di-set apart oleh Engkau Tuhan. Dibersihkan, dimurnikan, disucikan Tuhan. Supaya kami berkenan kepada Engkau Tuhan. Tidak menjadi anak-anak yang biasa-biasa saja. Yang hidupnya serampangan. Tapi kami hidup takut akan Tuhan. Biar tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kami. Dan menuntun kami ke jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Masuki hari pertama di bulan Oktober ini dengan satu motivasi supaya Tuhan terus membersihkan kita, menyucikan kita, memurnikan kita supaya kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Shalom. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine to the shadow. The light. Your name is power, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine to the shadows. Burn like the fire. Your name is power. Your name is power. Your name is your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Saat teduh sebentar. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.